Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Rahmat Azwardi, SPD MPD. Pada kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih limpahkan rahmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada pucuk pimpinan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang mana sekarang kita akan membahas tentang bab 1 pada F kelas 11, yaitu berpikir kritis mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 150 151 menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang mana ini dijelaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi anak-anak, orang-orang yang berakal di dalam Al-Quran disampaikan adalah orang yang menggunakan akal dan pikirannya untuk menimba ilmu pengetahuan. Karena menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke akhirat. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kandungannya ayat 150 menyatakan, penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Di sana adalah kekuasaan Allah. Bagaimana bumi berputar, bagaimana langit diciptakan, bagaimana bumi diciptakan oleh Allah, itu adalah kekuasaan Allah. Kalau seseorangnya itu berakal dan selalu mengingat kepada Allah. Karena apapun kemampuan manusia, kemampuan Allah jauh lebih besar daripada itu. Kita harus tahu karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis riwayat Tirmizi mengatakan, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menunggu kefakiran dan melalaikan kekayaan yang menyombongkan? Jadi kita harus persiapkan diri kita. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak dilandasi oleh berpikir yang luar biasa. Isi kandungan dari hadis riwayat Tirmizi mengatakan orang-orang yang benar cerdas adalah orang-orang yang pandangannya jauh ke depan, termasuk memikirkan kehidupan setelah kematian. Jadi kehidupan yang paling abadi adalah kehidupan kita setelah mati. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berpikir dengan baik adalah orang-orang yang jauh berpikir ke arah depan. Kemudian kita masuk pada pengertian berpikir kritis. Secara istilah adalah orang-orang yang menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, sedangkan kritis bersifat tidak mudah percaya dan tajam. Orang yang kritis adalah orang yang bisa menelaah mana yang baik, mana yang benar, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Orang-orang yang bisa berpikiran jernih, rasional terhadap apa yang dilakukan. Kemudian langkah-langkah bagaimana kita melatih diri untuk melakukan berpikir kritis. Pertama, menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang valid, menganalisis masalah. Kemudian, mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dan yang paling terpenting adalah melakukan solusi-solusi terbaik. Karena apapun permasalahan, harus ada solusi dari segala sesuatu. Sebenarnya yang sulit bukan masalahnya, tetapi yang paling sulit adalah cara berpikirnya. Kemudian, membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebagai siswa. Pertama,
kritis terhadap informasi yang diterima, memastikan kebenaran informasi, aktif bertanya, giat mengikuti diskusi, kajian ilmiah, memperbanyak membaca buku. Karena setiap seseorang punya waktunya masing-masing. Tetapi banyak orang yang tidak menggunakan waktunya dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, apa manfaat dari berpikir kritis? Ya kita pertama memahami makna dan hikmah dari baik semua pencipta Allah. Kemudian semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal. Kemudian untuk kemaslahatan manusia dengan optimal. Kemudian tidak mudah terjerumus dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian ilmu pengetahuan atau teknologi iptek. Ini yang kedua. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 mengatakan, "Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min a'taris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan." Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, semuanya kita mampu melakukan karena apa? Bukan orangnya yang mau pintar, tapi karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memperingatkan bagaimana manusia agar bertakwa kepada Allah, agar mengetahui bagaimana ketetapan-ketetapan dari Allah dimanapun mereka berada. Yaitu ilmu itu berasal pengetahuan. Kita diwajibkan menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Tentu ilmu-ilmu yang apa? Ilmu-ilmu yang baik, bukan ilmu-ilmu yang buruk dan lain sebagainya. Bagaimana penerapan berpikir kritis dalam interaksi sehari-hari? Contohnya, cek dan dicek terhadap informasi, giat beribadah, merenungkan makna di balik ciptaan Allah, manfaatkan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya dan sebagainya. Sikap kita sebagai pelajar mengembangkan pengetahuan iptek itu senang membaca buku, selalu mencari tahu, mengikuti kegiatan yang baik. Kesimpulannya, semua ciptaan Allah SWT baik di langit dan di bumi seisinya adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir atau ulul albab. Diciptakannya langit bumi seisinya oleh Allah agar manusia dapat berpikir kritis dan memanfaatkan sebaik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu teknologi agar memudahkan kehidupan manusia. Baiklah, terima kasih Bapak Rahmat Azwardi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.